Kalau kamu perhatikan, hampir setiap keputusan teknologi besar sekarang melibatkan satu kata, AI. Dari otomatisasi proses bisnis, analisis data, sampai pengambilan keputusan strategis. Semuanya mulai diarahkan oleh kecerdasan buatan. Tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana AI ini mengubah cara kita merancang dan mengatur sistem di level arsitektur dan governance. Halo, nama saya Faris Rifki. Di video ini saya akan membahas bagaimana AI mulai berperan dalam sistem arsitektur governance, gimana manfaatnya, apa dampaknya untuk dunia kerja IT beberapa tahun ke depan, dan tentu kemampuan apa saja yang penting buat kamu kuasai biar relevan di bidang ini. Kenapa AI relevan di ranah SAG? Arsitektur sistem perusahaan sekarang sangat kompleks. Banyak kelainan seperti microservices, data flows, dan kebijakan keamanan yang harus konsisten. AI hadir bukan sebagai fitur, tetapi sebagai enabler untuk membuat governance lebih proaktif, cepat, dan berdata driven. Secara konkret, AI membantu 3 tugas penting di SAG, yaitu monitoring berkelanjutan terhadap arsitektur, evaluasi kepatuhan terhadap aturan dan prinsip arsitektur, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan pola nyata. Dengan AI, proses audit yang dulunya dilakukan manual dan periodik bisa berubah menjadi continuous governance yang lebih responsif. Data menunjukkan adopsi AI terus meningkat. Survei McKinsey 2025 melaporkan bahwa penggunaan AI di organisasi meningkat pesat. Mayoritas organisasi sudah memakai AI dalam satu atau lebih fungsi bisnis. Manfaat praktis yang perusahaan akan dapatkan jika mengintegrasikan AI ke dalam SAG adalah antara lain efisiensi dan otomatisasi audit. Permintaan konfigurasi dan deteksi misalignment bisa berjalan dengan cepat. Deteksi dini risiko dan anomali. AI mampu menemukan pola aneh di log dan konfigurasi sebelum eskalasi. Pengambilan keputusan berbasis data. Rekomendasi desain berisi trade-off yang diukur dari data historis. Penyesuaian adaptif. Kebijakan governance yang dinamis menyesuaikan kondisi operasional. Konsistensi skala besar. Memastikan kebijakannya seragam di banyak domain dan tim. Sekarang, dampak jika diterapkan dengan strategi yang matang, AI dapat mempercepat inovasi arsitektur dan mengurangi human error. Organisasi bisa bereksperimen lebih cepat karena AI membentuk validasi desain. Namun ada sisi lain, risiko dan tantangan yang tidak boleh diabaikan. Beberapa risiko besar yang sering muncul adalah kualitas data yang buruk, governance yang tidak siap, dan regulasi yang berkembang cepat. Faktanya, peningkatan perhatian pada regulasi cukup dramatis. Laporan AI Index 2025 mencatat peningkatan penyebutan AI dalam proses legislatif sebesar 21,3% di 75 negara yang menandakan regulasi dan pengawasan meningkat global. Selain itu, data adalah fondasi. Studi industri menemukan bahwa 62% organisasi menyebut kurangnya tata kelola data sebagai hambatan utama bagi inisiatif AI. Jadi, tanpa data governance yang matang, integrasi AI ke dalam SAG berisiko menghasilkan keputusan yang salah. Dan ada sisi operasional atau keuangan. Survei-survei besar memperingatkan bahwa banyak perusahaan mengalami kendala finansial dan operasional saat mulai menerapkan AI. Meskipun implementasi yang disertai kerangka responsible AI terbukti berkaitan dengan hasil yang lebih baik, ini menunjukkan bahwa governance AI yang kuat bukan pilihan melainkan keharusan. Intinya, manfaat besar tapi jangan terbuai. Implementasi tanpa governance yang tepat bisa menimbulkan biaya, risiko, kepatuhan, dan masalah reputasi. Sekarang, kalau kita bicara karir di sistem arsitektur governance, kemampuan teknis atau hard skill bukan lagi sekedar pelengkap, tapi fondasi yang menentukan apakah kamu bisa bersaing di era AI atau tidak. Yang pertama adalah data engineering dan data governance. Kenapa ini penting? Karena AI hanya secerdas data yang kamu miliki. Kalau datanya berantakan, model AI tidak akan pernah memberi insight yang benar. Sebagai arsitek sistem, kamu harus mampu memastikan alur data itu bersih, terstruktur, dan bisa ditelusuri, mulai dari sumbernya sampai ke keputusan akhir. Tanpa skill ini, kamu hanya akan jadi pengguna AI, bukan pengendali AI. Kedua, ada machine learning dan observability. AI itu bukan sesuatu yang selesai setelah model dilatih. Dia butuh pengawasan terus-menerus, karena performanya bisa menurun atau bahkan bias seiring waktu. Kalau kamu paham machine learning, kamu tahu cara mendeploy model dengan aman, memantau hasilnya, dan memastikan semua proses tetap sesuai aturan governance. Skill ini membuatmu bukan sekedar developer, tapi juga penjaga integritas sistem AI di organisasi. Yang ketiga ada cloud system dan sistem arsitektur. Sebagian besar sistem AI berjalan di cloud, dan arsitek yang menguasai konsep seperti infrastruktur as code, API governance, serta keamanan cloud akan jadi aset langka. Dengan skill ini, kamu bisa memastikan solusi AI bukan cuma jalan, tapi juga aman, scalable, dan sesuai kebijakan perusahaan. Sekarang kita geser sedikit ke kemampuan non-teknis atau soft skill.
Kadang justru ini membedakan profesional hebat dari yang biasa saja. Yang pertama ada critical thinking dan governance mindset. AI bisa memberikan banyak rekomendasi, tapi tidak semuanya tepat. Kamu harus bisa menilai mana keputusan yang sesuai sebagai prinsip governance dan kapan harus menolak hasil AI karena bertentangan dengan nilai organisasi. Skill ini bisa bikin kamu bukan hanya tahu cara memakai AI, tapi juga tahu kapan AI harusnya tidak digunakan. Kedua, komunikasi dan manajemen stakeholder. Di dunia governance, kamu tidak bekerja sendirian. Kamu harus bisa menjembatani bahasa teknis dengan bahasa bisnis. Kamu perlu meyakinkan eksekutif menjelaskan kebijakan dan kadang bernegosiasi dengan tim yang punya kepentingan berbeda. Kalau kamu bisa mengkomunikasikan keputusan teknis dengan jelas dan tenang, itu tanda kamu siap memimpin. Dan terakhir ada adaptability dan continuous learning. Teknologi AI berkembang setiap bulan. Framework, tools, bahkan regulasinya terus berubah. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekaligus, tapi kamu harus siap belajar terus-menerus. Karena di bidang seperti SAG yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Ringkasnya, AI membawa peluang besar untuk membuat sistem arsitektur governance lebih proaktif, efisien, dan berbasis data. Namun juga menuntut kesiapan tata kelola data, kerangka governance AI, dan literasi di level organisasi. Secara praktis, fokus pada fondasi seperti data dan arsitektur, bangun pipeline machine learning yang dapat diaudit dan latih kemampuan komunikasi untuk menjembatani teknis dan kebijakan.